Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Saputra, absen 5 kelas 11 PS3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah Indonesia semester genap, yaitu tentang tirani matahari terbit, kemerdekaan Indonesia, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugasnya di sini membuat video tentang pahlawan dan biografinya, kontribusi pahlawan tersebut, dan alasan saya memilih tokoh ini. Saya memilih tokoh R.A. Kartini. R.A. Kartini, biografinya yang pertama itu emansipasi wanita mulai mengemuka atas sepak terjang salah satu pahlawan perempuan Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang begitu aktif memperjuangkan kesetaraan hak perempuan ini, berkaca dari pengalaman hidupnya sebagai perempuan Jawa di masa itu. R.A. Kartini begitu mengidamkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ia tak sependapat dengan budaya turun-temurun yang melazimkan seorang perempuan hanya pasif melakoni alur kehidupan. Selain itu, dirinya ingin membuktikan jika perempuan bisa menggantikan peran laki-laki. R.A. Kartini ingin menunjukkan jika perempuan tidak hanya konco winkling, yang artinya perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang pendidikan. Raden Ajeng Kartini lahir di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 Januari 1879. Sesuai dengan ketetapan Presiden Insinyur Soekarno melalui Surat Nomor 108 Tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964 menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Di surat yang sama, Soekarno juga menetapkan peringatan Hari Kartini sebagai hari besar nasional yang jatuh pada tanggal 21 April setiap tahunnya. Tanggal tersebut dipilih sesuai dengan hari lahir Raden Ajeng Kartini. Adalah putri tertua keturunan keluarga Ningrat Jawa atau istilahnya keluarga priai. Dengan kata lain, ia menyandang predikat sebagai kasta bangsawan di kala itu. Setelah itu, yang kedua, kontribusi R.A. Kartini dalam perjuangan bangsa Indonesia. Apa yang sudah dilakukan R.A. Kartini sangatlah besar pengaruhnya kepada kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar dan lebih banyak lagi yang akan dilakukan seandainya Allah memberikan usia yang panjang kepadanya. Namun Allah menghendaki lain. Ia meninggal dunia di usia muda, yaitu usia yang ke-25 tahun, yakni pada tanggal 17 September 1904, ketika ia melahirkan putra pertamanya. Mengingat besarnya jasa R.A. Kartini pada bangsa ini, maka atas nama negara, pemerintah Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, yaitu tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Dengan berbagai argumentasi, masing-masing pihak memberikan pendapat masing-masing. Masyarakat yang tidak begitu menyetujui, ada yang hanya tidak merayakan Hari Kartini, namun tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya. Namun yang lebih ekstrim mengatakan, masih ada pahlawan wanita lain yang lebih hebat daripada R.A. Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja. Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah dan berbagai alasan lainnya. Peran Raden Ajeng Kartini ialah menyamakan hak perempuan dengan laki-laki agar setara dengan hak laki-laki, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan bersekolah sama seperti laki-laki lainnya. Dan R.A. Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Beliau ingin agar kaum wanita pribumi tetap mengenyam pendidikan layaknya kaum pria. Jadi tanpa beliau mungkin kaum wanita tidak setara derajatnya dengan kaum pria. Alasan saya memilih tokoh ini adalah karena saya sangat bangga dengan beliau, dengan jasa-jasa beliau zaman dulu yang berjuang untuk emansipasi wanita dan tidak dibeda-bedakan, melainkan sama atau setara dengan laki-laki. R.A. Kartini memiliki semboyan habis gelap terbitlah terang, yang berarti setelah ada kesulitan pasti ada jalan dan kemudahan. Seperti kesulitan kaum wanita pada zaman dulu. Mereka diperlakukan sebelah mata, direnggut hak untuk mengenyam pendidikan, dipaksa menjalani pernikahan di usia belia, dan hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah mengurus anak. Kesulitan dan ketidakadilan tersebut membuat R.A. Kartini berjuang untuk menyamakan hak antara kaum wanita dengan laki-laki. Salah satunya dalam hal pendidikan. Ia berusaha mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita dari usia anak-anak hingga dewasa. Meskipun banyak yang menentang usahanya, Raden Ajeng Kartini tidak pernah patah semangat. Akhirnya perjuangan bangsawan perempuan itu membuahkan hasil yang dapat kita rasakan hingga saat ini, yaitu persamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki. Sekian dari presentasi saya tentang pelajaran sejarah Indonesia ini. Saya memilih tokoh R.A. Kartini. Sekian presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.